Halo teman-teman, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang kurang sehat aku doakan semoga diberikan Tuhan pemulihan dan kesembuhan. Hari ini aku akan menyampaikan sedikit materi tentang harapan dan masa depan. Aku ambil judulnya yaitu Bolehkah aku menyerah Tuhan? Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Tira Kania Pardosi. Aku dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 2316946. Aku lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kenapa harus berpengharapan. Nah, di materi kali ini aku ambil ayat Roma 5 ayat 4-5, karena ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikarunakan kepada kita. Nah, ayat ini mengajarkan kenapa kita harus punya pengharapan, agar kita tahan uji, agar kita tahan dicobai, agar setiap masalah yang datang kepada kita di saat kita memiliki suatu impian. Karena seringnya teman-teman, ketika kita memiliki suatu rencana, suatu impian, itu pasti banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Nah, di saat itulah kita diminta untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, supaya setiap rencana yang kita impikan, setiap rencana yang sedang kita bangun, itu kita dan dihadapkan oleh masalah, itu kita tidak gampang menyerah teman-teman. Di saat kita mungkin mendapatkan masalah yang besar, seperti wah, masalah ini nggak ada solusinya, ini masalah ini besar sekali, aku tidak sanggup. Dan ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak akan menyerah. Kita akan menganggap, oh, masalah kecil, aku bisa mengatasinya dengan Tuhan. Begitu, pasti selalu begitu. Makanya kenapa kita harus memiliki pengharapan, supaya kita tahan uji. Dan di ayat ini disebutkan, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan teman-teman. Ayat selanjutnya yaitu Lukas 12 ayat 32, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika aku memiliki suatu rencana, memiliki suatu impian, memiliki suatu hal yang akan digapai di masa depan, maka serahkanlah kepada Tuhan, percayakanlah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman selain berserah kepada Tuhan. Kita hanya melakukan hal yang sesuai dengan porsi kita sebagai manusia. Yang di luar itu biarlah Tuhan yang mengerjakan. Misalkan seperti aku sendiri, aku ingin sekali aku memiliki cita-cita menjadi seorang dosen. Nah, aku yakin aku nggak bisa sendiri untuk menggapai itu. Maka aku serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Kaulah yang membantuku, Kaulah yang selalu menyukseskan, melancarkan setiap hal yang akan ku kerjakan di depan hari. Jadi kita harus seperti itu ya teman-teman, harus menyerahkan semuanya ketakutan kita, menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan, rancanglah Tuhan. Kalau aku yang rancang Tuhan, berserak semuanya, berantakan semuanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang merancang, biarlah Tuhan yang ikut campur dalam segala urusan, segala rencana kita ya teman-teman. Selanjutnya aku ambil dari Amsal 23 ayat 17-18. Aku baca dari laptop ya teman-teman. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat ini bilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu akan ada, jangan takut ketika kamu udah berserah kepada Tuhan. Ketika kamu percayakan semua hal kepada Tuhan, masa depanmu akan ada. Harapanmu gak akan hilang, kamu gak akan dikecewakan sama Tuhan. Ketika kamu mungkin, tapi aku mengalami banyak sekali masalah, itu hanya ujian buatmu supaya kamu menjadi semakin kuat menghadapi hari-hari ke depannya. Karena semakin hari kita harus semakin kuat menghadapi setiap kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita kan teman-teman. Maka jangan langsung kita pesimis, jangan langsung kita kecewa ketika kita dihadapi masalah dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Jangan langsung kecewa. Harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu akan ada, itu kata Tuhan teman-teman. Nah, di materi pengharapan ini aku ada sedikit kisah pribadi, kisah aku sendiri
ini. Jadi waktu aku lulus SMA tuh kan aku masuk di salah satu perguruan tinggi aku sendiri. Kebetulan aku anak PMM UPI, inbound UPI, jadi aku berasal dari kampus aku yang di Medan. Jadi aku masuk di salah satu perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Nah, di situ tuh posisinya sudah daftar ulang ya, segala macam sudah daftar ulang perkuliahan untuk masuk kuliah di kampus asal aku, dan keluar nih hasil UKT, uang kuliah kan. Dan hasil keluarnya hasil uang kuliah aku nih besar banget nominalnya, besar banget, sekitar 7.500.000 per semester. Dan menurut aku dan keluarga aku tuh sangat besar ya untuk uang kuliah per semester, karena kebetulan aku prodi pendidikan, bukan prodi kedokteran atau hukum yang memang mungkin uang kuliahnya lebih mahal. Jadi menurut kami tuh sekeluarga itu besar untuk uang kuliah 7,5 juta satu semester. Nah, di situ tuh aku dan papa mama aku tuh sempat berpikir, apa aku dipindahkan aja ya ke swasta yang lebih murah gitu uang kuliahnya di Jogja. Jadi kebetulan ada bau aku atau tante aku di Jogja yang pernah kuliah di Jogja, kuliah PMI gitu, aku juga kurang tahu apa. Dan itu uang kuliahnya lebih terjangkau lah daripada uang kuliah aku nih, dan langsung bekerja begitu. Dan di situ tuh posisinya aku dihadapkan pilihan sama orang tuaku. Apakah aku mau tetap di pendidikan kimia di kampus aku ini dengan uang kuliah segitu, atau aku mau dipindahkan ke swasta yang langsung bekerja dengan uang kuliah yang lebih terjangkau dari uang kuliah aku yang di negeri. Nah, aku bingung sekali. Aku di situ seperti, kenapa ya Tuhan, di saat aku tuh udah lulus nih SNM, jalur undangan yang diimpi-impikan orang, jalur undangan yang orang pengen sekali supaya nggak ikut tes, aku lulus, aku dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lulus PTN dengan jalur undangan. Tapi di saat aku sudah lulus, aku dihadapkan masalah lagi gitu, dihadapkan pilihan lagi untuk aku memilih. Nah, di situ tuh aku merasa kecewa sama hal yang terjadi di hidup aku tuh. Kenapa ya aku dihadapkan dengan pilihan kayak gini? Kenapa sih aku nggak lancar-lancar aja kuliahnya sampai masuk gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, aku ngedapat info dari sekolah aku yang SMA tuh. Jadi dibukanya pendaftaran beasiswa. Nah, aku ikutin beasiswanya itu, tapi aku juga di situ pesimis karena banyak ya beasiswa yang ketika orang tua kita itu seorang PNS, itu dia kayak tidak menduluankan gitu. Jadi diduluankan yang memang kurang mampu begitu untuk beasiswa yang ini. Jadi di situ juga aku pesimis, seperti papa aku tuh PNS kan, jadi aku seperti, apakah mungkin Tuhan gitulah, apakah aku bisa dapatkan beasiswa ini untuk aku melanjutkan studiku di negeri gitu, di negeri, di pendidikan kimia, karena aku pengen banget jadi dosen kimia Tuhan gitu. Aku berdoa setiap malam, dan H-1 sebelum aku wawancara, karena beasiswanya ini kan diwawancarain, aku tuh berlatih di kaca sambil kayak ngomong dalam hati gitu ya, kayak, bisa nggak ya Tuhan gitu, apakah aku bisa untuk dapatkan beasiswa ini, sedangkan papa PNS dan beasiswa ini mengutamakan yang memang membutuhkan begitu. Tapi aku tetap coba dengan dorongan teman-teman aku yang ayo Tira, ayo nggak apa-apa, kita coba aja, kita usahakan aja. Teman-teman aku juga support aku dengan kayak gitu. Jadi aku tes tuh beasiswa, aku wawancara di hari itu, aku juga wawancaranya seadanya banget, apa mampunya aku aja gitu, apa yang aku pikirkan itu yang aku jawab di pertanyaan wawancara itu. Aku sudah benar-benar berserah, Tuhan, aku pengen sekali di pendidikan kimia di kampus aku ini, tolong bantu aku Tuhan. Aku hanya mengatakan itu sebelum aku masuk ke ruangan wawancara itu. Kemudian aku wawancara dan selesailah wawancara di hari itu. Kemudian itu wawancara sekitar bulan 7 tahun 2022. Kemudian aku mengikuti perkuliahan aku jadinya terakhirnya masuk ke
kampus aku yang negeri ini, yang uang kuliahnya tinggi. Aku masuk itu, aku belajar selama sebulanan, dan puji Tuhan, hal yang gak pernah aku duga, hal yang menurut aku sangat mustahil, hal yang menurut aku, Tuhan aku gak akan mampu dapat ini, tapi aku akan coba. Hal yang menurut aku tuh gak mungkin ku genggam, dan dikabarin, aku di chat di WhatsApp sama kepala sekolah aku yang SMA. Dia bilang begini, Tira, kamu datang ya di acara peresmian gedung sekolah kita di tanggal 25 Agustus 2022. Aku di situ seperti, hah? Kenapa aku harus datang? Maksudnya kalau memang aku datang sebagai alumni, kenapa harus aku? Aku yang memiliki kemampuan terbatas, kenapa harus aku? Kenapa nggak teman aku yang ranking 1 umum gitu? Kenapa nggak teman aku yang rumahnya deket dengan sekolah? Kenapa harus aku yang rumahnya agak jauh dari sekolah tuh disuruh gitu? Aku di situ seperti itu. Aku membalas chatnya tuh seperti, kenapa harus aku? Kenapa aku yang diundang untuk peresmian ini kalau hanya sebagai alumni? Lalu aku berpikir keras kan. Di situ aku seperti, apa ya? Kenapa ya ini? Kenapa ya gitu? Kenapa harus aku? Aku berpikir seharian di situ sampai malam hari. Lalu pada malam hari aku chat kembali, aku WhatsApp kembali guru aku tuh, kepala sekolah aku, dan aku tanyakan kepada ibu itu. Kebetulan ini ibu kepala sekolah. Aku tanyakan, Ibu, kenapa harus saya? Saya ada mata kuliah di hari itu. Saya sepertinya tidak bisa datang. Saya bisa izin tidak? Aku bilang begitu kepada kepala sekolahku, dan dia bilang, Tira, kamu penerima Sofyantan Scholarship. Di situ aku langsung, mataku langsung berkaca-kaca. Aku langsung mikir seperti, Tuhan, hanya itu kata yang ada di hati aku. Hanya seperti, Tuhan, terjadi seperti itu. Aku langsung keluar kamar aku sambil teriak. Aku langsung peluk mamaku, dan di situ mamaku juga langsung nangis. Aku langsung bilang, Ma, aku lulus beasiswa. Aku dikuliahkan selama 4 tahun, uang kuliahku gratis. Aku dapat uang saku. Aku bilang gitu ke mamaku, dan mamaku langsung nangis. Aku langsung video call papaku karena papaku juga lagi di luar kota di saat itu. Papaku juga seperti ya senang sekali. Jadi kami sama-sama, aku dan mama aku tuh menangis di ruang tamu melihat kabar itu. Dan hal yang menurutku juga suatu hal yang sangat membahagiakan, karena itu aku dikabari kalau aku lulus beasiswa itu di hari ulang tahun aku, pas banget tepat di hari ulang tahun aku 20 Agustus 2022. Aku ingat banget itu di malam hari aku chat kembali ibu itu, dan aku merasa, wah Tuhan, ini kado aku, ini kado ulang tahun aku yang sangat-sangat tidak kuduga, sangat-sangat membuatku bahagia. Dan di situ aku menjalani hari-hari aku dengan bahagia, aku menjalani hari-hariku dengan sukacita. Aku tidak memikirkan apapun, aku hanya memikirkan, Tuhan, berarti Tuhan izinkan aku untuk kuliah di sini, berarti Tuhan izinkan aku untuk menjadi seorang dosen kimia. Aku yakin Tuhan pasti bantu aku untuk tahap-tahap selanjutnya. Aku mengikuti kuliah aku, dan aku mendapatkan beasiswa itu, dan kuliah aku gratis sampai saat ini, dan sampai nanti 4 tahun, sampai nanti aku tamat kuliah selama 4 tahun, dan aku mendapat uang saku juga. Itu hal yang menurutku, wah, mustahil untuk kudapatkan, tapi aku dapatkan gitu. Mustahil, tapi aku tetap dapatkan begitu. Dengan nama Tuhan, aku hanya meminta kepada Tuhan, aku serahkan Tuhan kepadamu Tuhan, dan aku dapatkan. Nah teman-teman, dari cerita aku ini aku hanya ingin berbagi, sharing tentang pengharapan. Di saat kita memiliki niat, di saat kita memiliki rasa optimis dalam diri kita, di saat kita memiliki pengharapan sama Tuhan, kita tidak putus asa dihadapkan masalah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Di situ juga Tuhan akan bekerja, di situ juga Tuhan akan membantumu. Berdoa saja kepada Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mampu Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, aku tidak bisa sendiri, aku tidak kuat, aku hanya manusia biasa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan membantumu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memberikan pengharapan. Kamu tidak akan kecewa, kamu harus percaya sama Tuhan, kamu tidak akan kecewa. Apapun yang menjadi rencanamu,
seperti aku tadi, aku sempat kecewa. Kenapa aku dihadapkan masalah ini? Kenapa aku mau kuliah? Aku udah ada niatan kuliah, tapi aku dihadapkan masalah seperti ini gitu. Tapi aku tetap berharap sama Tuhan. Aku yakin Tuhan bantu aku dengan jalan apapun, dan ya puji Tuhan, aku dapat mujizat yang luar biasa. Dengan beasiswa itu aku bisa berkuliah dengan bahagia, aku bisa berkuliah dengan sukacita, menjalankan kuliahku, meluluskan kuliahku nanti. Dan aku yakin buat teman-teman juga yang mungkin sedang, Tuhan kenapa harus aku yang mendapatkan hal ini, kenapa harus aku yang mendapatkan kesedihan ini, kenapa aku harus memilih Tuhan, kenapa enggak aku jalani aja gitu. Tuhan, aku nggak sanggup. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Serahkan aja kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, teman-teman. Yakinlah Tuhan tidak akan mengecewakanmu, tidak akan, teman-teman. Aku sedikit terharu, maaf ya. Mungkin juga buat teman-teman atau adik-adik yang sedang mau menghadapi SBM nih, atau SNM, atau aku juga kurang tahu sekarang lagi prosesnya apa ya. Pokoknya yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri, atau ingin mencapai beasiswa, atau sedang olimpiade atau apapun itu. Ketika kamu merasa tidak mampu, ketika kamu merasa Tuhan aku tidak bisa, otakku pas-pasan gitu ya, karena aku juga sering begitu. Aku tidak sepintar teman-temanku, percayalah pada Tuhan. Tapi kamu jangan lupakan juga, kamu harus berusaha, kamu harus ada niat, kamu harus mengerjakan juga. Jangan cuma Tuhan aku percaya kepadamu, tapi kamu tidak melakukan apapun, itu sama dengan sia-sia juga. Jadi harus orai labora, bekerja sambil berdoa ya teman-teman. Mungkin itu cerita singkat dari aku tentang pengharapan. Nah selanjutnya aku mau ngasih contoh tokoh Alkitab yang memiliki pengharapan kuat, yaitu Daud. Daud adalah salah satu anak yang paling kecil di antara abang-abangnya, di antara saudara-saudaranya. Tapi ketika dia yang paling kecil, ketika dia yang diremehkan oleh orang lain, dia memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan karuniakan kepada dia kekuatan. Dia bisa mengalahkan Goliat raksasa besar yang sangat ditakuti orang-orang. Dengan Daud yang kecil, dia mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan batunya. Dan dia juga ada bilang di Alkitab, kalau aku tidak salah kalimatnya begini, ketika kamu datang dengan pedangmu, tapi aku datang dengan Tuhanku. Wah, keren banget ya. Di saat Goliat mengandalkan senjatanya, mengandalkan kekuatannya, tapi Daud bilang, aku mengandalkan Tuhan, aku tidak takut denganmu, aku dibantu sama Tuhan. Wah, itu luar biasa banget ya kalimat itu. Dan di sini kita bisa mencontoh Daud tentang pengharapan ini ya teman-teman. Ketika kita merasa kita kecil, kita paling kecil, aku tidak bisa, aku paling lemah dari antara yang lain, tidak mungkin aku dipilih. Tidak boleh teman-teman, kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti pilih aku, walaupun aku paling kecil, aku paling lemah, aku pasti bisa. Aku pasti bisa mencapai semuanya. Aku akan bisa meratakan semua omongan-omongan buruk orang. Aku akan ratakan semua dengan nama Tuhan. Bilang begitu dalam hati teman-teman ya. Selanjutnya aku akan beri contoh juga tentang wanita yang pendarahan. Kita pasti pernah dengar cerita Alkitab ini ya, seorang wanita yang sudah dikatakan di sini 12 tahun menderita pendarahan, dia tidak mendapatkan penyembuhan dari manapun. Dan ketika dia tahu Yesus datang ke kotanya, dia menjamah jubahnya. Dan di situ dia memiliki pengharapan di dalam hatinya. Ketika aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bilang begitu dan dia sembuh. Ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Dia sembuh, tidak perlu dokter, tidak perlu yang lainnya. Dia hanya perlu percaya, dia hanya perlu pengharapan dalam hatinya. Bayangkan teman-teman, dia hanya menyentuh jubah Tuhan Yesus. Bayangkan jika dia memeluk Tuhan Yesus. Wah, tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin segala penyakit yang di tubuhnya itu bisa sembuh. Mungkin di saat ini, di masa sekarang ini, kita tidak bisa lagi menjamah jubah Tuhan Yesus, kita tidak bisa memeluk Tuhan Yesus, tapi kita masih bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, kita bisa meminta, Tuhan tolong aku, Tuhan aku sedang sakit, aku sedang ingin ini, aku sedang ingin mencapai itu, ini rencanaku Tuhan, aku punya harapan padamu Bapa, percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Gitu saja teman-teman, kita tidak bisa mungkin menjamah jubah Tuhan Yesus di masa sekarang, tapi kita masih bisa berkomunikasi lewat doa dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya
Bagaimana masa depanku? Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia ini juga dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Akui Dia di setiap lakumu. Bawa Tuhan Yesus di setiap prosesmu. Bawa Tuhan Yesus di setiap langkahmu. Bawa Tuhan Yesus di setiap rencanamu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya rencana ini, aku punya plan ini, aku punya rencana A, B, C, D. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Bawa Dia di setiap lakumu ya teman-teman, supaya Dia selalu membantu kita, supaya Tuhan selalu melindungi kita, melancarkan segala usaha kita. Selanjutnya ada Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir teman-teman, seperti ceritaku tadi, aku udah berbagi, aku udah men-share pengalaman aku kepada kalian. Aku khawatir, aku takut Tuhan, kayak mana ya kuliahku ini Tuhan, begitu. Aku takut, aku harus akui aku takut di situ. Aku khawatir aku tidak bisa melanjutkan perkuliahanku karena uang kuliahku yang sangat tinggi itu. Tapi Tuhan bilang jangan bersandar pada keyakinanmu sendiri, jangan khawatir tentang apapun juga, tentang apapun, tentang makanmu besok, tentang pakaianmu besok, tentang sekolahmu besok, tentang apapun yang mungkin menjadi kekhawatiranmu di masa depan. Serahkanlah semua kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Selanjutnya ada Lukas 12 ayat 22-23. Aku bacain dari sini ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Jadi yang lebih penting itu adalah hidupmu, bukan makananmu. Yang lebih penting itu adalah tubuhmu, bukan pakaianmu. Jadi kamu jangan khawatirkan itu. Di dua ayat ini di Filipi 4 dan di Lukas 12 menyatakan, sama-sama menyatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang makananmu besok. Tuhan, aku bisa makan gak ya besok? Bisa. Kalau kamu bisa bekerja keras, kalau kamu bisa mengusahakan, kalau kamu meminta kepada Tuhan, kamu akan dikasih rezeki. Selanjutnya ada Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Dialah tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Selanjutnya ada apa cita-citaku? Nah, di sini kita sudah membahas tentang bagaimana masa depanku tadi kan. Dan di sini di slide selanjutnya ada apa cita-citaku. Apakah aku akan menjadi seorang guru? Apakah aku akan menjadi seorang dokter, seorang dosen, seorang pilot, seorang polisi atau seorang teknisi, atau seorang bidan, atau perawat? Nah, apapun cita-cita kalian teman-teman, aku yakin kalian tahu yang mana yang terbaik buat diri kalian. Ambillah cita-cita yang menurut kalian itu passion kalian, supaya ketika kalian mendapatkan cita-cita itu, supaya ketika kalian menggapai cita-cita itu, kalian akan menjalankan pekerjaan kalian itu dengan penuh ucapan syukur. Jangan ada paksaan dari manapun, jangan ada tekanan dari manapun untuk kalian memilih cita-cita kalian. Seperti aku ingin menjadi seorang dosen kimia, aku juga ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, di saat kita memiliki keinginan seperti itu, memiliki cita-cita, maka kita harus bisa mengusahakan, kita harus bisa berusaha. Kita harus bisa berusaha. Seperti misalkan aku ingin menjadi seorang dosen nih kan, aku harus berusaha dengan apa? Dengan cara belajar. Dengan apa? Dengan cara menggali ilmu lebih dalam. Dengan apa? Dengan melanjutkan kuliahku sampai S2 atau S3 supaya aku bisa menjadi dosen yang profesional. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam segala prosesmu, dalam segala rencanamu. Biarlah rencanamu itu rencana Tuhan juga. Maka percayakanlah kepada Tuhan apa yang kau inginkan dan apa yang akan kau lakukan di kedepan hari, dan apa cita-citamu, biarlah Tuhan juga yang ikut campur dalam semuanya itu. Aku kasih contoh di sini tentang masa depan dan pengharapan, yaitu Abraham.
Abraham. Siapa yang tidak kenal? Kita sebagai orang Kristen, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Abraham ya? Bahkan lagu sekolah minggu itu aja ada ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, di sini cerita Abraham ini, Bapak Abraham ini, dia lama sekali mempunyai seorang anak, dan ketika Tuhan anugerahkan seorang anak laki-laki kepadanya, Tuhan malah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Jadi kalian bayangkan coba ya, udah lama ketika seseorang sudah lama tidak memiliki anak gitu ya, sudah lama tidak mendapatkan anak, dan ketika dia mendapatkan anak, dikaruniakan oleh Tuhan anak seorang anak laki-laki, maka Tuhan minta lagi gitu, Tuhan minta persembahkan lagi. Mungkin kita sebagai untuk sekarang mungkin kita sebagai manusia biasa kan bertanya ya, kok gitu sih Tuhan gitu, kenapa udah dikasih minta dipersembahkan lagi Tuhan begitu. Pasti kita memikir begitu, pasti kita akan kecewa, mungkin kita seperti, kenapa aku dikasih lalu diminta lagi, kenapa harus kupersembahkan anakku ini. Tapi Bapak Abraham ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh kepercayaannya kepada Tuhan, dia yakin Tuhan tidak akan merancang rancangan buruk kepada hidupnya. Tuhan akan merancang rancangan yang paling baik, rancangan yang terbaik, rancangan yang membuatmu bahagia. Tuhan, Bapak Abraham memikirkan seperti itu. Dengan imannya, dengan pengharapannya, dengan kepercayaan kepada Tuhan, ia mempersembahkan anaknya itu di gunung. Dia membawa anaknya itu ke gunung, lalu ia ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Jangan dipersembahkan. Biarkan anakmu itu tetap hidup. Tuhan menggantikannya dengan anak domba jantan. Tuhan menggantikannya dengan domba jantan untuk mengganti anaknya ini dipersembahkan. Tuhan akan kasih jalan kan ketika kamu percaya. Tuhan tidak akan menjatuhkanmu, Tuhan tidak akan menjerumuskan, Tuhan tidak akan memberikanmu rancangan-rancangan yang buruk. Ketika kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lebih daripada mungkin ketika kita kehilangan uang, mungkin kita kehilangan barang yang kita sayang, mungkin kita juga kehilangan saudara atau orang tua kita, Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Tuhan inginkan kau tetap kuat dalam segala bencana, dalam segala ujian yang kau hadapi. Tetaplah percayakan imanmu kepada Tuhan. Tetaplah mempunyai iman yang kuat seperti Bapak Abraham. Dia memiliki iman yang kuat. Dia ingin mempersembahkan anaknya. Dia mematuhi perintah Tuhan. Dia melakukan keinginan Tuhan. Tapi Tuhan luruskan jalannya. Tuhan tetap bantu dia untuk tidak mempersembahkan anaknya itu. Maka sekarang kita kenal dengan Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Selanjutnya ada Nuh, atau kita kenal dengan Nabi Nuh. Pasti kita juga udah pada tahu ya cerita Nabi Nuh yang bahtera besar itu, yang air yang sangat banyak, banjir bandang itu. Nah, cerita tentang Nabi Nuh ini, dia dipakai Tuhan, dia disuruh Tuhan, Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu seperti kapal besar gitu ya, kapal bahtera itu namanya. Nah, mungkin di saat itu Nuh berpikir, kenapa Tuhan menyuruhku membuat bahtera? Tidak ada hujan, tidak ada banjir, kenapa Tuhan menyuruhku membuat bahtera? Di situ dia diketawain, dia disepelekan, dia dicemooh, pokoknya diolok-olok sama orang-orang di sekitarnya. Dia dibilang kenapa dia membuat bahtera tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, kenapa dia membuat bahtera? Di situ dia diejek-ejek sama orang, tapi dia tidak peduli. Ketika Tuhanku menyuruhku, aku tidak perlu mendengarkan yang lainnya. Maka dia membuat bahtera. Di situ dia membuat bahtera yang sangat besar. Lalu datanglah air dengan volume yang banyak, banjir bandang ya kalau sekarang namanya itu. Datanglah air dengan air yang begitu besar ke daerah mereka, ke seluruh daerah. Dan di situ Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang berpasang-pasangan itu masuk ke dalam bahtera, dan mereka lah yang selamat dari banjir itu. Ketika semua orang mengolok-olok dia, tapi malah dia yang selamat. Nah, di situ teman-teman, kita juga mendapat sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Nuh ini. Ketika orang lain, mungkin ada orang yang sering membilang kita, kamu gak mampu,
kamu nggak bisa itu, kamu nggak pintar, kamu nggak kaya, kamu nggak mungkin dapat itu. Mungkin di saat kita berproses ada saja orang yang begitu ya. Mungkin ketika kita ingin, misalkan ya teman-teman, aku kasih contoh, misalkan kalian ingin mengambil jurusan kedokteran, lalu ada orang yang bilang, ih sok mampu, kamu nggak mampu ngambil kedokteran tuh mahal, kedokteran tuh mahal. Tapi coba teman-teman, jadikan itu motivasi, jadikan suara-suara yang berisik itu motivasi untuk kalian tetap belajar, berusaha. Kalau misalkan aku dapat beasiswa, bagaimana? Begitu saja di dalam hati, tidak usah mendengarkan. Tapi tidak perlu dijawab juga kepada mereka, biarlah kamu menjawab dalam hatimu. Bagaimana jika aku mendapatkan beasiswa? Bagaimana jika aku mendapatkan olimpiade lalu mendapatkan uang untuk membayar uang kuliahku? Tidak ada yang tahu. Aku hanya perlu percaya sama Tuhan. Aku tidak perlu percaya kepada omongan-omongan jelek orang lain yang bisa merusak mentalku. Seperti itu teman-teman, kita harus bisa menerapkan hal itu di dalam hati kita. Aku tidak butuh omonganmu, aku hanya butuh omongan Tuhanku, aku hanya butuh perintah Tuhanku. Ketika aku diberikan rezeki kepada Tuhanku untuk masuk ke kedokteran, kenapa harus aku tolak? Gitu saja teman-teman, supaya kita lebih enjoy juga menjalani hari-hari kita, supaya kita juga tidak memikirkan omongan orang lain gitu ya. Kalau kita memikirkan omongan buruk orang lain, pasti kita tidak enjoy kan menjalani hari-hari kita, menjalani kuliah kita gitu. Jadi tidak perlu mendengarkan orang lain, teman-teman, tidak perlu mendengarkan hal-hal buruk orang yang dikatakan orang lain. Tapi kalau hal baik boleh kita dengarkan, nasihat-nasihat baik kita dengarkan saja, nasihat dari orang lain, nasihat dari orang tua kita. Tapi kalau omongan-omongan yang menjatuhkan mental kita, menjatuhkan kepercayaan diri kita, tidak perlu didengarkan. Omongan-omongan itu seperti suara-suara yang mengganggu. Begitu saja teman-teman. Selanjutnya aku mengambil ayat Amsal 19 ayat 20, isinya adalah banyak rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, di sini kita sudah mengerti sekali ya arti atau hal yang diinginkan oleh ayat ini. Banyak rancangan, banyak hal yang kita rancang, banyak hal yang kita inginkan, yang kita impikan. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusannya hanya pada Tuhan, teman-teman. Ketika kita bilang, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen A, pengen B, pengen C, aku pengen jadi dosen, aku pengen jadi pilot. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, kamu enggak baik kalau jadi pilot, itu enggak terbaik untukmu, kamu bagusnya jadi dokter. Nah, ketika seperti itu, ketika kita memiliki rancangan atau kita memiliki impian, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, kamu jadi dosen, kamu jadi bidan, kamu jadi perawat, tuh bagaimana? Nah, kita harus tetap mengikuti, tetap mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan berikan jalan yang berbeda dengan pemikiran kita, kalau Tuhan berikan, kalau kita pikirkan tuh A, tapi Tuhan mengarahkan kita ke yang C, berarti itu yang terbaik untuk kita. Mungkin saja kita tidak akan kompeten di kedokteran, tapi Tuhan memberikan kita ke jalur pendidikan, ke dosen, bisa saja kan? Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Di saat seperti itu kita harus bisa percaya kepada Tuhan. Kalau apapun yang terjadi di hidup kita, apapun yang Tuhan kasih ke kita, berarti itulah yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi di hidup kita, teman-teman, apapun, kalau memang itu tidak sesuai dengan hatimu, kalau memang itu tidak sesuai dengan pemikiranmu itu, kalau memang itu tidak sesuai dengan impianmu, impian kita, berarti itu sesuai dengan impian Tuhan. Biarlah kita percaya, kan tetap bersyukur, enjoy saja menjalaninya. Memang tidak mudah teman-teman, aku juga tidak mudah untuk enjoy ketika segala sesuatu yang aku harapkan itu tidak sesuai dengan yang ku impikan, yang ku harapkan, tidak sesuai dengan yang ku harapkan lah gitu. Pasti kita tidak enjoy gitu kan untuk menjalaninya. Seperti pasti kita akan bersungut-sungut seperti, kenapa sih aku bukan mau yang ini, kenapa sih harus yang ini yang datang, begitu kan, pasti begitu. Tapi coba pelan-pelan saja, pelan-pelan bilang ke diri sendiri, pelan-pelan bilang dari dalam hati, kalau memang ini yang terjadi di hidupku, berarti ini yang Tuhan mau, begitu saja. Dengan begitu kita akan lebih banyak bersyukur, kita akan lebih banyak sukacita untuk menjalani semua hal yang terjadi di hidup kita. Mungkin kalian ada nih yang sebenarnya tuh aku pengen masuk ke pendidikan bahasa Inggris nih, tapi kenapa ya aku lulusnya waktu SBM tuh ke pendidikan bahasa Indonesia? Nah, kenapa ya aku lulusnya di sini padahal aku pengen yang ini? Berarti Tuhan mau kamu di situ, berarti Tuhan tahu kalau kamu tuh
bagusnya di situ, baiknya di situ. Tidak mungkin Tuhan memberikan rancangan kecelakaan kepadamu, tapi Tuhan akan memberikan rancangan terbaik, rancangan kebaikan kepada hidupmu. Percayakanlah semuanya teman-teman kepada Tuhan. Yakinlah kepada hatimu, Tuhan tidak akan menjatuhkanmu. Kau tidak akan menjadi ekor. Ekor tuh di belakang, di bawah ya. Kan kalau misalkan kalau misalkan seekor hewan tuh ya, misalkan seekor kucing nih, ekornya kan di bawah tuh ya, kayak di bawah tuh, di bawah, dan biasanya tuh dianggap tidak apa gitu ya, tidak baik gitu. Tapi Tuhan bilang kau tidak akan menjadi ekor, kau tidak akan jatuh, tapi kau akan menjadi kepala. Kepala itu kan center kita ya, center ya. Kalau nggak ada kepala kan ya gimana gitu kan. Jadi kau tidak akan menjadi ekor, kau akan menjadi kepala, kau akan di atas. Di atas itu kan kepala kita lebih di atas kan. Kalau misalkan seekor hewan tuh kepalanya kan di atas daripada ekornya kan. Ekornya kan akan menjuntai ke bawah begitu. Kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kau akan naik, bukan turun. Itulah kata Tuhan. Jadi semuanya teman-teman, biarlah percayakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi rencana-rencanamu ke depannya. Ketika mungkin kau ingin membuka usaha, atau kau ingin masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, tapi mungkin kau merasa aku tidak mampu Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintumu, berdoa kepada Tuhan, komunikasikan semua kepada Tuhan, minta kepada Tuhan arah, minta kepada Tuhan petunjuk. Yang mana Tuhan yang harus kau lakukan terlebih dahulu untuk mencapai? Bilang begitu kepada Tuhan. Kau akan lebih rileks, kau akan lebih rileks untuk mengambil keputusan apapun yang mungkin dihadapkan kepada kalian. Selanjutnya teman-teman, kita sudah sampai di penutup. Aku mengambil satu ayat untuk penutup materi singkat, presentasi singkat tentang pengharapan dan masa depan ini. Nah, di sini aku ambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Ini adalah penutup yang aku ambil, dan ini merupakan juga kesimpulan dari materi yang sudah aku paparkan tadi, dari khotbah singkat tadi yang sudah aku share ke kalian, dari pengalaman-pengalaman yang sudah aku share tadi ke kalian. Inilah dia kesimpulan dari semuanya itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah semuanya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Semua yang terjadi di hidupmu, aku yakin kau juga harus yakin kalau itu yang terbaik untuk hidupmu diberikan Tuhan. Kalau mungkin kau dihadapkan dengan kekhawatiran, dengan masalah yang berat, karena setiap manusia ya pasti punya masalah ya, setiap manusia punya masalah, begitu juga dengan aku, kalian juga. Tapi yakinlah kepada hatimu, janganlah kau khawatir, janganlah kau cepat putus asa. Kalau memang kau tidak sanggup, kau bisa meminta pertolongan dari sesamamu. Tapi kalau juga sesamamu mungkin tidak bisa juga membantumu, kau bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan membantumu kalau kau mintalah maka akan diberikan kepadamu. Pasti kalian tahu ayat itu kan, ketuklah maka pintu akan diberikan kepadamu. Begitu juga dengan ayat ini mengatakan nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan. Nyatakan berarti meminta kepada Tuhan. Tapi kalian juga jangan lupakan kalau kalian tidak boleh hanya meminta, kalian juga harus berusaha. Dan satu lagi, kalian juga harus bersyukur. Karena kalau kita terus meminta, kalau kita tidak ada rasa syukurnya, kita akan terus meminta. Gitu kan teman-teman, pasti gitu kan. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, kita akan merasa selalu kurang. Kalau kita kurang, kita harus apa? Kita akan meminta kan? Begitu. Jadi semuanya itu juga harus didasari dengan rasa syukur. Sudah cukup untuk diriku, ini saja begitu. Jika aku ingin lebih baik lagi dari ini, jika aku ingin mendapatkan yang lebih lagi dari ini, maka mintalah kepada Tuhan. Jangan lupa juga bersyukur, jangan lupa juga berusaha, karena semuanya tidak akan terjadi kalau kamu juga tidak berusaha. Kalau kamu juga acuh sama cita-citamu, bagaimana Tuhan membantumu? Kau tidak serius, pasti begitu kan? Jadi kita harus serius, kita harus fokus pada tujuan kita, pada masa depan kita. Kalau memang kita ingin jadi pilot, jadi polisi, fokuslah. Jika kau ingin menjadi polisi, maka berlatihlah, olahragalah dengan giat, berlatihlah, asal juga ilmu dengan baik. Jika kau ingin menjadi seorang dokter juga, pelajari banyak ilmu-ilmu kedokteran
kedokteran, ilmu-ilmu sains untuk kamu ke jenjang kedokteran, ke jenjang yang kamu inginkan. Jangan lupa didasari dengan rasa syukur, rasa percaya, dan tidak khawatir. Jangan mudah khawatir, jangan mudah aku tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Jangan, kau bisa kalau kau usaha dan minta kepada Tuhan. Tuhan akan bantu semuanya. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Mungkin inilah cerita atau materi singkat dari aku tentang pengharapan dan masa depan. Aku akan akhiri presentasi materi ini dengan ingin mengingatkan kepada kalian untuk tetap bersyukur, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena masa depanmu sedang dirancang Tuhan. Jangan takut, biarlah Tuhan yang memberikan rancangan terbaiknya kepadamu. Itu saja mungkin teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan makan makanan yang tidak baik, konsumsi air yang banyak, konsumsi makan makanan yang sehat, yang penuh dengan serat dan vitamin. Mungkin itu saja teman-teman dari aku ucapin shalom semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Bye-bye.